Begini dan begitu. Bagaimana Pak Lahyanto? Silakan. Baik, Luciana Larasati dari Dakta. Penyiar yang selalu di hati, Amin. Dakta semakin dicinta. Terima Gitu ya. kasih. Jadi kita independen saja. Ya. Tema kita pro kontra debat ketiga. Ya. Gitu ya. Kalau kita melihat dan menganalisis dari media-media yang sudah mempublikasikan beritanya mulai dari hari Senin dan hari ini, ini memang terus berlanjut ya, pro dan kontra ya. Yang pertama kalau kita melihat mulai dari namanya pakaian ya, pakaian mereka itu kemarin sudah masing-masing punya karakter sendiri ya. Ya. Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar kita melihat masih seperti semula formal tapi tidak pakai kopiah gitu. Jadi dia kelihatan serius bahwa ini calon presiden gitu. Jadi dia memang sudah menyampaikan bahwa ini acara formal, acara debat yang ditonton di seluruh dunia gitu. Makanya dia terakhir dengan Anies dengan bahasa Inggris itu juga menunjukkan bagaimana dia memberikan pakaian secara formal gitu. Ya itu. Kemudian Pak Prabowo dan saudara Gibran Rakabuming Raka dia memakai seragamnya biasa yang biru itu kan, gitu. Jadi nggak banyak perubahan. Ya. Jadi dia melambangkan pasangannya diundang oleh beberapa seragam itu biasa. Gitu. Nah yang inovatif adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ya. Dia tiap tampil tuh beda gitu. Beda kemarin dia menggunakan jaket bomber ya. Itu yang dipakai oleh Jokowi gitu. Karena dia melihat wah ini masih ada peluang di mana dia mencari simpatisan Jokowi juga dari situ. Gitu. Karena dia kan ambigu nih ya, dia mau melakukan melanjutkan tapi sudah ada Prabowo, dia mau perubahan sudah ada Anies, ya, dia pakai tengah-tengah aja nih. Gitu kan. Dia pakai itu yang dia berharap masih ada simpati dari orang yang mendukung Prabowo selain orang yang mendukung Jokowi selain orang-orang Jokowi itu mendukung Prabowo juga. Gitu. Itu dari pakaian gitu. Nah begitu dari urutan yang menarik. Ya. Biasanya kan nomor 1 di sebelah kiri, nomor 2 di tengah, nomor 3 di kanan gitu. Ini KPU tiba-tiba mengubah gitu. Nomor 1 Prabowo, nomor 2 Pak Ganjar, nomor 3 Pak Anies gitu bersama Pak Muhaimin. Jadi dipisah oleh Pak Ganjar. Ini seolah-olah sudah ada indikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Anies melihat pengalaman pertama mereka saling serang. Pak Ganjar berada di tengah-tengah. Nah, ini juga independensi KPU juga harus dicermati gitu. Kenapa seperti itu? Mestinya kan tetap seperti biasa 1, 2, 3 gitu. Atau nanti diubah lagi, saya belum tahu. Kalau nanti diubah lagi itu fair gitu. Emang ada kekhawatiran juga kalau deket-deket bisa-bisa kamu nih satu deket ditonjok nih kan gini juga. Nah jadi dari urutan ya udah menarik gitu. Kemudian yang kedua adalah soal semangat ya. Pertama memang Pak Ganjar bicara duluan ya biasanya kan dulu kan Pak Anies duluan. Sekarang yang nomor 3 duluan. Jadi Pak Ganjar duluan dia semangat gitu. Jadi visi misi disampaikan dengan semangat. Kemudian yang kedua Pak Anies dia langsung menyerang gitu. Jadi kalau main bola ini kick off langsung dia kejar ke tengah lapangan sampai ke gawang gitu. Dan ternyata backnya dan kipernya nggak siap gitu. Makanya Pak Prabowo yang terakhir ya dia langsung bertahan gitu. Karena ada satu yang menyerang dia bertahan tidak mampu dengan kata-kata dan data dia marah gitu. Nah ini dia yang menarik gitu. Itu ya dari aspek yang makro dulu. Nah begitu konten kita yang menarik soal data. Gitu. Jadi ini memang penyampaian data yang masing-masing punya persiapan yang matang gitu. Artinya kita lihat di situ kesiapan Pak Anies dan Pak Ganjar soal data cukup akurat ya. Bahkan kalau Pak Anies sebenarnya bukannya tidak akurat, dia malah mengoreksi dengan kekayaan dan kepemilikan dari tanahnya Pak Prabowo dari 30.000 menjadi 300.000 malah lebih besar lagi dan sekarang media sudah mengungkap gitu ternyata banyak aset-aset lain sehingga justru jauh lebih tinggi ketimbang yang diklaim oleh Pak Anies. Padahal Pak Anies sendiri juga dia mengutip pernyataan Pak Jokowi ketika debat 2019 gitu.
Nah, jadi kalau data itu menarik, ya, sehingga memunculkan kemarahan Pak Prabowo terhadap Pak Anies dan Pak Ganjar. Walaupun pada awalnya Pak Prabowo juga ingin sekali menyatakan kedekatan ide, kesamaan guru antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Terus terang dikatakan kayaknya guru kita sama ya, kalau saya banyak kesepakatan gitu. Oh ya. Rupanya itu babak ketiganya Ganjar juga habis oleh Pak Ganjar soal data tadi gitu. Karena paling penting adalah dalam debat ini adalah akurasi ya. Selain ide-ide juga akurasi. Itu yang paling utama. Jadi menimbulkan inspirasi bagi publik soal kejujuran itu. Karena dalam debat ini, dalam informasi yang disampaikan itu data harus akurat gitu. Jadi namanya komunikasi yang baik adalah informasi yang baik adalah dengan data yang akurat. Gitu. Jadi itu penting untuk data. Sementara itu dulu. Baik, data harus akurat, tapi banyak yang mengatakan tidak semua data memang harus dipublikasikan karena memang ada undang-undang yang mengatur ada beberapa informasi yang tidak boleh dipublikasikan. Ini katanya rahasia negara, Pak. Sebenarnya batasan-batasan mana, Pak, yang dimaksud dari masing-masing capres untuk membuka data atau meminta data dibuka dari tentang pertahanan dan sebagainya, Pak? Ya, gini, media sudah mempublikasikan. Kalau media sudah mempublikasikan, kemudian tidak ada gugatan atau tidak keberatan dari sumber, misalnya namanya Kementerian Pertahanan, ya itu nggak ada masalah. Gitu. Itu yang diambil oleh Pak Anies dan Pak Ganjar kan dari media. Iya. Iya kan? Nggak ada sesuatu yang baru gitu. Mungkin hanya meminta klarifikasi apa Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar memang dia punya tim untuk keamanan cukup kuat, mantan Panglima, mantan Kapolri, Wakapolri, mantan kepala Lemhanas ya. Jadi dia banyak data-data yang sebenarnya dia punya ini dan Pak Prabowo nggak hafal, gitu, dia nggak hafal, sehingga itu yang diserang habis. Nah jadi itulah yang membuat Pak Prabowo menjadi keteteran gitu menghadapi Pak Ganjar dan Pak Anies gitu. Walaupun pada awalnya dia ingin berdamai, mesra dengan Pak Ganjar, baru-baru senyum-senyum saja dia, ibarat main bola ini paling enak analogi bola gitu. Dia begitu dia dikasih diserang tapi dia dribble-dribblenya manis gitu. Kalau Pak Anies langsung nyerang kenceng gitu. Nah itu dengan data orang bisa terkapar ya, karena dengan demikian mereka akan melihat betapa akurasi itu sangat penting. Itu karena saya dalam perspektif media itu yang paling utama kita melihat. Nah selanjutnya juga setelah perdebatan banyak soal konten itu saya kira sudah dibahas sejak kemarin di TV dan di radio. Tetapi yang paling utama juga setelah selesai itu konferensi pers ya. Konferensi pers Pak Anies, pertama Pak Ganjar dia percaya diri dia dengan menyampaikan ada lagi bahkan orang masih banyak mau bertanya gitu, dan dia merasa sudah di atas angin ya, dia ada masalah. Begitupun Pak Anies ya. Begitu ditanya, kan ada dua penanya itu, dia menyatakan bahwa ya yang paling utama adalah apa yang disampaikan itu adalah bukan soal pribadi ya, tapi soal negara. Gitu. Jadi disampaikan apa itu adalah memang datanya dan faktanya demikian dan tidak bisa dibantah oleh Pak Prabowo gitu. Jadi dia selesai konferensi pers nyaman-nyaman saja. Nah, tapi satu pertanyaan menarik, pertanyaan terhadap Pak Anies, kenapa nggak salaman gitu? Begitu ditanya nggak salaman, kata Pak Anies, saya mau cari-cari mau salaman tuh. Nggak ada tuh udah mana gitu kan. Dijawabnya seperti itu. Tapi beda lagi dengan jawaban Pak Prabowo, katanya yang muda duluan yang nyari saya, dia nggak nyari saya gitu Pak. Iya, itu makanya nanti begitu yang selanjutnya kan versi Pak Prabowo kan. Iya. Gitu. Nah Pak Prabowo dia banyak bicara, menjawab pertanyaan ketika debat tadi. Jadi begitu dia banyak bicara, dia bilang nggak ada pertanyaan gitu. Atau dia menyerahkan kepada Gibran ya. Gibran dapat langsung dia dulu nggak ada pasti mereka pula deh kan. Gitu. Jadi dengan agak tegang dan pucat itu disuruh ngomong dan nggak bisa kan. Nah akhirnya ada wartawan langsung menyetuk bertanya kenapa nggak salaman sama Pak Prabowo dengan Pak Anies, kata dia ya dia tuaan, dia senior gitu. Jadi ya ada arogansi di situ gitu. Jadi memang tidak berusaha mencari. Kalau Anies kan mencari Pak Prabowo untuk salaman nggak ketemu, tapi Pak Prabowo tidak berupaya mencari Anies. Itu aja gitu. Mungkin nah yang menarik sudah selesai itu baru yang terakhir inilah kita melihat sampai hari ini
bagaimana komentar dari netizen ini Benar. membuat kita terhibur ya. Iya, Saya benar. kira ini bagian dari yang edukasi publik ya. Mhm mhm. Masyarakat kritis dengan cara-cara yang elegan gitu, membuat meme-meme kreatif, Iya, benar. itu juga cukup menarik gitu. Iya. Jadi ya membuat suasana menjadi tidak terlalu tegang lagi lah Mhm gitu. mhm. Walaupun sampai hari ini masih ada persoalan pro kontra mengenai apa namanya para pendukung yang tidak tidak elegan ya, Iya. tidak sopan, gitu. Bisa berteriak ketika menyampaikan ketika salah satu calon presiden berpidato udah teriak bacot, itu sampai sekarang terungkap menjadi viral ya. Iya, benar. Seorang seorang apa namanya calon wakil rakyat juga rupanya setelah diungkap hari ini dari daerah pemilihan Sulawesi ya, Mmm, gitu. Dia diundang oleh Pak Hasyim katanya. Jadi dia mhm. berada di tempat undangan. Dia beberapa kali diminta tenang, tapi dia tidak bisa tenang, teriak terus. Pada akhirnya, menurut laporan teman-teman yang ada di Mhm. lapangan ya, para wartawan senior yang ikut debat di situ, nonton debat di situ juga, dia baru menjelang akhir sesi baru bisa mau pindah. Gitu. Jadi Mhm. itulah yang kita sayangkan. Gitu. Mhm. Dan tentu saja isu-isu yang yang disampaikan dalam debat, nah ini menjadi bahan kampanye dari masing-masing capres ya kayak Pak Iya. Anies sekarang kampanye di Gorontalo ya dia bicara soal tidak akan menggunakan food estate Food ya, estate. karena Mhm. di Gorontalo sudah terbukti pertanyaan berhasil dengan kontrak farming kan Mhm mhm. gitu. Jadi nggak perlu pakai dengan menyihir nggak perlu pakai food estate gitu. Mhm. Kalau yang begitu ya kita omon-omon aja katanya. Jadi asal omon-omon tuh menarik pakai Iya beredar gitu. iya. Jadi menghibur lah, menghibur ya. Oke. Iya. Dulu, sorry-sorry-nya sekarang omon-omon ya, Pak, ya? Jadi bahan lelucuan ya? Jadi sekarang ketemu Pak Anies. Saya kalau ketemu dengan teman-teman juga Pak Layanto, Pak Layanto. Saya bilang lagi ketemu, Pak Ari. Gitu. Jadi menarik juga gitu, Iya. jadi hiburan ya. Sekarang tidak lagi ngomong-ngomong, omon-omon gimana gitu. Jadi populer lah di kalangan stand up komedian juga menjadi makin makin terkenal kata-kata itu gitu. Mhm, iya. Gitu. Tapi kan masyarakat butuh, kejelasan, keseriusan, tapi ini kan jadi dagelan ya, Pak, ya? Apakah untuk trik sendiri untuk Ya, menarik masyarakat, Pak? ya makanya kalau secara ilmiah memang kita melihat belum ada sesuatu yang mengedukasi publik ya. Mhm. Dari pernyataan ada yang slogan-slogan aja kita akan begini, kita kaya raya, kita akan dia Prabowo katakan. Iya. Tapi belum ada solusi yang konkret gitu. Nah, dari Pak Ganjar dan Pak Anies di debat kemarin sudah memunculkan ide-ide kreatif lah. Kayak Mhm. misalnya soal soal kebudayaan gitu kan. Itu Iya. kan kemarin nggak ada yang soal itu, soal ketahanan yang dari rumah. Itu kan dari individu begitu banyak penyerangan terhadap oleh hacker ya. Iya. Kemudian narkoba, kemudian ketahanan pangan, itu penting sekali gitu. Itu yang menjadi saya kira itu cukup mencerahkan juga. Mhm mhm. Nah, Baik. soal ketahanan di laut, soal ketahanan di udara yang Pak Ganjar itu juga menjadi wacana dan pengetahuan juga. Itu saya kira menarik ya. Ada yang mengedukasi juga. Mhm. Tidak seluruhnya hiburan, tapi mengedukasi plus hiburan. Persis lah seperti fungsi pers ya, Iya. memberikan informasi, dan mengedukasi, mengkritisi, dan menghibur. Jadi ya dalam dalam debat itu ada 4 aspek seperti fungsi pers itu bisa berjalan Mhm. dengan baik. Mhm. Iya, baik. Pak, ini kan kalau kita lihat mungkin dari awal, hingga sekarang, dari nomor 2 ya mungkin ya, ini kan gagasan dari, Presiden Jokowi ya sebelumnya. Ini kan jadi seolah-olah incumbent yang maju, Pak, bukan orang baru gitu, Pak. Itu isu lama sejak debat Iya. pertama, debat kedua, debat ketiga Mhm. yang dijual adalah bagaimana melanjutkan. Iya, Jadinya jadi tidak ada program baru. Makanya ada penegasan dari Pak Anies, Bapak ini bukan sebagai calon menteri pertahanan, tapi sebagai menteri pertahanan yang sudah 4 tahun dan hampir 5 tahun yang mestinya menjelaskan kinerja Bapak. iya. Gitu. Mhm. Bukan akan gitu. Jadi bagaimana kesejahteraan prajurit itu ditingkatkan untuk meningkatkan tukin dan kenaikan gaji seperti yang di era Prabowo sampai 10 kali gitu. Nah ini baru 3 kali. Tukinnya cuma 80%. Itu fakta-fakta yang disampaikan oleh Pak Anies ini juga bukan yang rahasia gitu. 50% lebih prajurit nggak punya rumah, masih kontrak, masih kos. Betul. Para prajurit di tetangga saya banyak gitu. Polisi dan tentara masih kontrak gitu. Kebetulan kita kan bang
banyak temukan kontrakan. Mhm. Kasihan mereka gitu. Jadi, itu yang mesti diperhatikan gitu. Eee itu fakta-fakta yang selama 4 tahun Pak Prabowo menjadi Menhan tidak diungkap. Hal yang sangat mendasar. Iya. Iya. Belum soal bekas, belum lagi soal, anggaran yang dengan orang dalam gitu kan, apa namanya, anggaran yang besar 5 triliun dan bagaimana pengadaannya dengan orang dalam. Nah itu makin diungkap juga, Iya. siapa pemilik perusahaan-perusahaan yang jadi vendor Kementerian Pertahanan, gitu. Iya. Jadi kayak seolah-olah bukan, debat capres tapi debat, bagaimana Menhan menjelaskan visi misinya selama dia menjabat ya, Pak, ya? Ya ini kan karena temanya soal, Iya. keamanan, kemudian globalisasi, soal luar negeri, ya memang ada juga yang menyindir dari pihak Pak Prabowo menyindir, "Wah, Pak Anies cocok banget jadi menteri luar negeri," karena sangat paham gitu kan. Padahal debatnya debat presiden. Heeh. Pak Prabowo mestinya sebagai Menhan, dia sebagai Menhan pun dia tidak bisa menyampaikan itu, Iya. gitu. Nah, Pak Pak Ganjar, wah ini cocok sebagai, Panglima TNI nih, kalau Panglima TNI berarti sebagai presiden ya, Iya. gitu. Dan dia paham juga tentang Menteri Pertahanan gitu Heeh. rata-rata. Jadi Pak Ganjar lebih bisa menjadi Menteri Pertahanan ketimbang Pak Prabowo kalau lihat dari debatnya gitu. Mhm. Pak Anies lebih menguasai masalah pertahanan dan luar negeri gitu dan dengan geopolitik gitu Mhm. dibandingkan Pak Prabowo ketika itu. Yaitu makanya dari hasil survei dan riset itu setelah debat ini ya yang unggul itu Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak Prabowo yang terakhir gitu. Iya. Bahkan ya tergantung, pollingnya siapa, kadang Pak Ganjar unggul, kadang Pak Anies unggul gitu. Iya. Tapi ya Pak Prabowo memang itu, apa, tapi karena dia punya tim komunikasi yang banyak ya, para Mhm. pengamat Benar. politik yang, menjadi konsultannya, ya dia banyak yang membela juga, gitu, Iya. membela. Sehingga, apa namanya, objektivitas para pengamat, yang awalnya adalah akademisi juga disayangkan juga. Karena Mhm. dia, punya lembaga survei sekaligus sebagai, konsultannya Pak Iya. Prabowo. Iya. Kira-kira Sampai itu. sampai Pak Presiden pun bisa menilai, Pak, ya, ini bukan, ini debat tapi bukan serangan secara personal ya. Jadi kan, semakin Oh menegaskan iya, iya. keberpihakan ya, Pak, ya? Heeh. Iya, karena kan, banyak yang eee, ya mau nggak mau karena Pak Prabowo itu, melanjutkan program Pak Jokowi, ya Pak Jokowi kena getahnya. Gitu, Iya, karena benar. kegagalan Kementerian Pertahanan kegagalan Jokowi juga, gitu. Jadi, fakta-fakta yang disampaikan soal narkoba yang belum bisa ditangani dengan baik, soal hacker yang nggak ditangani dengan baik, itu Mhm. kan tanggung jawab presiden. Nah, gitu. Iya. Jadi bumerang Gitu, sendiri melalui bagi Menteri dirinya ya? Pertahanan kan. Iya, jadi Iya, bumerang sendiri ya, Pak, ya? makanya kualitas kepemimpinan itu yang paling utama. Makanya kan semakin tinggi kepemimpinan itu makin menyinggung etik seperti yang Pak Anies katakan lagi. Nah, itulah Mhm. yang membuat Pak Prabowo semakin marah karena bicara soal etik sampai dia mengatakan Anda tidak berhak bicara soal etik. Gitu. Mhm. Jadi juga itu makin makin membuat publik loh. Kenapa kalau saya sebagai wartawan saya Heeh. bertanya kepada salah satu orang terus dibalas anda tidak berhak untuk bertanya soal itu. Bagaimana bagian dari demokrasi dan kebebasan berpendapat gitu. Jadi siapa saja bisa bertanya soal apa ini debat terbuka. Iya. Baik, baik. Tentunya dengan, kata-kata yang lebih santun lagi, tidak ada umpatan lagi, Pak, ya? Itu yang penting karena kita kan menjadi teladan bagi seluruh warga negara karena calon presiden. Jadi saya berharap nanti debat selanjutnya Pak Mhm. Anies datang ke Pak Prabowo salaman. Ah, Kalau Pak Prabowo belum lihat Pak Anies, cari Pak Anies untuk salaman. Itu. Jadi sama-sama mencari itu ya, Pak, ya? belum melihat. Iya dong, karena kan harus menunjukkan kedamaian gitu. Jadi jangan sampai apa itu yang kita menjadi teladani malah menjadi olok-olok bagi publik. Gitu. Jadi Baik. kalau misalnya mereka sama-sama mencari, wah ini sama-sama menjalin silaturahmi. Iya, baik. Gitu. Baik, baik. Kita tunggu saja nanti keseruan debat selanjutnya, Pak, ya? Terima kasih Ulfiana Larasati yang baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dokter demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus podcast buku Layan Ponai. Perkembangan